Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan salah satu tamu kita, tamu mulia. Insya Allah akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mengedukasi kepada masyarakat halayak ramai, khususnya berikan dengan ilmu-ilmu spiritual. Insya Allah datang kepada kita tamu mulia, yaitu yang bernama, beliau adalah dikenal dengan Ustadz Iman Arsyad. Ya, Insya Allah beliau alhamdulillah bisa memberikan waktu kepada kita, malu mengosongkan waktu kepada kita berbincang-bincang dengan beliau. Insya Allah kita akan berbicara tentang ilmu spiritual, karena di Kalimantan khususnya ini banyak kejadian-kejadian yang di situ di luar logika kadang-kadang ya. Jadi berkaitan dengan hal-hal gaib yang dikenal orang sebagai kerasukan, ilmu-ilmu hitam, ilmu santet dan sebagainya. Nah, beliau ini salah satu yang bisa menangani atau praktisi yang ruqyah secara syariat. Nah, jadi secara syariat kita garis bawahi secara syariat ya. Insya Allah dengan norma-norma agama syariat. Kita berbincang kepada beliau yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Ahlan Ustaz, ini kita ingin mengenal lebih jauh berkaitan dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Nah, jadi ilmu ini sebenarnya bagaimana sih Ustaz sebenarnya? Kalau Al-Fakir sendiri, khususnya di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, itu khusus memang menangani masalah-masalah gangguan non medis, atau juga gangguan-gangguan jin, gangguan sihir dan sejenisnya, termasuk juga gangguan ain. Ya, mungkin di masyarakat kita khususnya di Kalimantan Tengah termasuk hal yang mungkin masih banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, terus antum melihat di Kalimantan ini apakah yang seperti itu banyak atau bagaimana Ustaz? Sejauh pengalaman Al-Fakir selama menangani masalah-masalah non medis di sini, itu terhitung cukup banyak. Cukup banyak ya? Cukup banyak dari beberapa daerah yang Al-Fakir lewati atau Al-Fakir pernah mengobati. Memang termasuk di sini gangguan-gangguan non medis cukup banyak. Cukup banyak ya daerah Kalimantan ini khususnya. Mungkin pertama kali antum mengenal dunia spiritual yang seperti ini atau gangguan-gangguan yang ada di Kalimantan ini dari kapan ya, Ustaz? Untuk masalah gangguan non medis atau pengobatan dan sejenisnya itu Al-Fakir sudah mempelajarinya sejak dari Sumatera. Masya Allah. Ya, Al-Fakir dulu memang berasal dari sana, Sumatera Barat. Jadi memang Al-Fakir dari kecil sudah ada ketertarikan terhadap hal-hal yang seperti ini. Kemudian ketertarikan tersebut itu apakah ada pemicunya sehingga antum ingin mendalami atau ingin mengetahui hal-hal yang seperti itu, Ustaz? Al-Fakir rasa ada dua hal faktor pendorong yang kenapa Al-Fakir mendalami dunia ini. Yang pertama, ketika masih kecil itu Al-Fakir termasuk sering terkena gangguan-gangguan non medis, sehingga dulunya bolak-balik ke rumah sakit. Juga Al-Fakir dikatakan oleh orang tua pernah terkena suatu penyakit gangguan non medis, itu disebut dengan palasi ya. Kalau di sini mungkin disebut dengan kuyang. Nah, jadi waktu kecil itu setiap maghrib ketika penyakitnya sudah kambuh tuh orang tua gendong, bawa ke, istilah kalau orang dulu orang pintar ya. Nah, diobati di sana. Jadi itu faktor pertama. Faktor kedua, ketika melihat guru daripada abahnya Al-Fakir.
Al-Fakir punya abah pernah berguru di suatu daerah, suatu perkampungan di daerah pedalaman di Sumatera Barat, yang mana gurunya beliau itu juga seorang ahli spiritual, ahli torikoh juga. Jadi banyak sekali Al-Fakir lihat orang-orang yang mungkin mengalami penyakit-penyakit aneh yang berobat dengan beliau, dan alhamdulillah banyak yang cocok atau banyak yang menemukan kesembuhan pada beliau, sehingga dari kecil Al-Fakir sudah ada ketertarikan dengan hal-hal yang seperti ini, karena mungkin disebabkan jarang-jarang ada orang yang bisa memahami tentang perkara ini. Untuk penyakit non medis ini, ada nggak ciri-cirinya orang terkena penyakit non medis ini bagaimana? Penyakit non medis ini ada beberapa tanda atau ciri-ciri umum yang bisa dilihat dari fisik, bisa dilihat dari gangguan mental, atau yang ketiga juga kadang di hal lainnya termasuk di mimpi. Kalau secara fisik, secara umum gangguan non medis itu kebanyakan ditandai dengan sakit kepala yang sifatnya berulang. Berulang ya? Meskipun sudah diobati, sembuh sesaat, namun kembali lagi kepala. Kemudian ada juga yang sering kami temui, mudahnya kambuh asam lambung. Mudahnya kambuh asam lambung. Asam lambung kambuh dengan secara tidak normal. Kemudian lagi secara fisik juga seringnya mengalami sakit di bagian perut. Ada memang beberapa tanda-tanda lain seperti di pinggang, ada yang di kaki dan lain sebagainya, tapi secara umum ada di 3 titik itu, kepala, kemudian di bagian dada atau bagian lambung, kemudian di bagian perut. Itu yang paling umum. Paling umum, ya. Untuk penyakit non medis ini gangguan dari seseorang kah, atau dengan disebut dengan sihir, atau dari gangguan jin, atau penyakit ain atau sebagainya, atau gimana tuh? Khusus gangguan non medis atau gangguan-gangguan yang sifatnya agak sulit dipahami oleh orang-orang pada umumnya ini, itu berbagai macam. Pertama ada faktor dari diri orangnya. Dari diri ya? Ya, ada faktor dari diri orangnya, yaitu ketika seseorang tersebut sulit mengontrol dari segi emosional, sulit mengontrol daripada hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu yang bawaan dari diri. Jadi kadang ketika memiliki sifat-sifat seperti itu, sehingga memudahkan makhluk-makhluk khususnya dari golongan jin atau setan untuk menguatkan atau mendorong hawa nafsunya untuk lebih di dalam emosinya atau dalam hawa nafsunya. Itu ada faktor dari dalam diri sendiri. Yang kedua ada juga faktor dari luar. Itu seperti gangguan, baik itu gangguan karena sihir, itu yang paling umum. Bisa juga karena kadang tempat-tempat tertentu ternyata ada penunggu. Penunggunya, atau dia berjalan ke suatu tempat yang tidak pada waktunya seperti tengah hari atau maghrib, sehingga makhluk-makhluk yang mungkin ada di tempat tersebut merasa terganggu. Tetapi biasanya yang menyebabkan mereka dapat mengganggu orang tersebut biasanya juga kembali berhubungan dengan diri orangnya. Diri orangnya ya. Berhubungan. Baik dari segi ibadahnya mungkin masih lalai, dari segi tauhidnya mungkin masih lemah, ataupun dari segi fisiknya yang mungkin bawaan tidak seperti orang pada umumnya kesehatannya, sehingga rentan untuk terkena gangguan-gangguan seperti itu. Untuk gangguan non medis yang berupa jin ini, apakah yang mengganggu nih jin yang kita sebut kafir atau Islam dan sebagainya, atau itu bagaimana? Apakah golongan syaitan saja, atau jin muslim, atau jin kafir, atau bagaimana itu? Dari pengalaman yang kami temui, gangguan daripada jin itu bisa dari jin Islam, bisa juga daripada jin kafir. Kalau dari jin Islam itu kebanyakan mereka itu mengaku menjaga. Mereka biasanya mengatakan kepada yang diganggunya, seakan-akan dia mengaku menjaga orang tersebut. Jadi seakan khodam ya, pembantu. Bahkan kadang ada juga yang ngaku dari leluhur atau orang-orang terdahulu daripada keluarganya. Kalau misalnya yang jin kafir itu bagaimana, Sir?
Sama juga jin kafir itu bisa juga berasal dari khadam-khadam tertentu, baik itu dari leluhur-leluhur tadi yang kami sebutkan, bisa juga kadang dari benda-benda pusaka seperti keris, cincin, kemudian benda-benda dari besi lainnya, ataupun suatu benda yang dikeramatkan. Nah, kadang di dalam benda-benda tersebut adanya khadam dari golongan jin yang mungkin juga dia bisa Islam, juga bisa kafir. Jadi tidak menentu. Tidak ada patokan khusus daripada gangguan tersebut, apa dia jin Islam atau jin kafir, itu sangat tidak ditentukan oleh hal lainnya. Memang murni dari apa? Adanya jin yang mungkin ya, termasuklah kita bisa ngambil contoh ke manusia sendiri. Kadang manusia itu walaupun Islam Iya. juga berpotensi melakukan Berpotensi, kesalahan, ya, apalagi kesalahan. di luar itu. Nah, kalau untuk non medis ini, mereka yang terkena non medis ini, langkah pertama yang seharusnya diperbuat itu bagaimana? Kalau orang-orang terkena gangguan non medis, penanganan yang Penanganan, paling efektif, yang paling utama pertama adalah menguatkan keyakinan kepada Allah. Itu kunci utama. Kebanyakan orang-orang yang terkena gangguan non medis ini bermasalah pada masalah keyakinan kepada Allah, keyakinan. terutama dalam bab rukun iman yang keenam, yaitu mereka ini sulit menerima hal-hal atau suatu takdir yang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka. Ada penolakan secara tidak langsung di dalam hati, atau apakah karena merasa Allah tidak adil, atau merasa kenapa ujian ini menimpa saya, dan lain sebagainya. Yaitu adanya was-was yang kuat tentang keyakinannya kepada Allah. Ya. Kemudian untuk pengobatan non medis itu dianjurkan nggak kalau diobati dengan secara medis gitu? Kan non medis nih, ternyata diobati dengan medis. Itu ya. bagaimana itu? Apakah nyambung atau bagaimana itu? Penyakit non medis apakah bisa diobati juga dengan cara-cara medis? Tentu bisa. Bisa ya. Itu hal itu bisa. Kenapa? Karena sebagian gangguan non medis ini tidak menciptakan penyakit baru atau tidak menyebabkan gangguan baru, melainkan mereka ini membangkitkan penyakit yang sudah ada. Oh, yang sudah ada. Misal ada satu orang ada riwayat mungkin penyakit liver, ginjal atau sejenisnya, yang mana dengan dia menjaga pola hidup yang sehat, yang teratur, sehingga antibodinya atau imunnya bisa mengelola penyakit tersebut. Namun ketika ditambah adanya masuknya gangguan non medis, maka gangguan non medis ini memperparah yang ada. Sehingga apa? Terkadang dari gangguan non medis ini ada yang mampu menahan fungsi obat. Jadi ketika obat itu diminum berulang kali yang biasanya memberi efek secara medis, tahu-tahu tidak memberikan efek lagi. Nah, ini kami sering temui beberapa orang yang mengalami penyakit medis, yang mana obat-obat tersebut tidak berefek kepada mereka, disebabkan adanya gangguan non medis yang melapisi hal tersebut. Untuk penyakit non medis ini, dampak yang terbesar diterima seseorang itu bagaimana ya? Dampak apakah bisa merusak organ tubuhnya atau sebagainya, alam bawah sadar dan sebagainya. Bagaimana itu? Kalau gangguan non medis ini paling puncaknya itu adalah gangguan mental. Gangguan mental. Kalau kepada fisik itu seperti yang kami sebut tadi, itu sudah adanya bibit penyakit, lalu mereka bangkitkan bibit penyakit tersebut, terutama orang yang terkena sihir. Orang yang terkena sihir itu rata-rata bibit penyakit sudah ada dalam diri mereka, lalu gangguan non medis tadi atau sihir tadi memperparahnya. Memperparahnya. Penyakit itu jadi berkembang dan penyakit itu jadi cepat berkembang. Kemudian saat ini ya Pak, penyakit non medis ini kan bermacam-macam ya. Salah satunya tadi dengan kerasukan bisa, atau terkena sihir. Efek. Apa itu perbedaan antara orang ini terkena sihir, orang ini apa terkena sihir atau terkena kerasukan atau terkena ain? Itu bagaimana itu, Sir? Mungkin untuk ya hipotesa ya, atau menentukan suatu penyakit non medis, setiap ruqyah mungkin memiliki tata cara masing-masing. Nah, dari pengalaman kami, orang-orang yang terkena non medis itu biasanya kami tandai dengan titik sakit. Misal untuk sihir,
pada umumnya sihir itu yang diserang pertama kali adalah bagian kepala, Bagian yaitu kepala. sakit kepala yang berulang, itu paling umum. Kemudian untuk yang sifatnya gangguan biasa, misalnya ketempelan atau sejenisnya, atau terganggu oleh suatu makhluk di suatu tempat, itu kebanyakan itu di bagian pundak terasa berat. Rasa berat ya. Ya, kalau orang sini bilang apa? Seperti ada yang mahambin, Ya, istilah di sininya itu kebanyakan di situ, sama adanya mudah sesak di bagian dada. sesak. Ya, sewaktu-waktu tiba-tiba sesak, atau secara perasaan bisa juga tiba-tiba sedih, tidak tahu sebab, atau tiba-tiba takut yang takutnya tidak memiliki sebab, seketika tiba muncul di dalam dadanya. Nah, ini jadi ada penentuan masing-masing, setiap ruqyah itu tahu ada penentuan tertentu, termasuk penyakit ain. Biasanya kalau penyakit ain ini pada umumnya ditandai dengan seringnya membayangkan seseorang, seakan-akan seseorang tersebut tertawa. Nah, biasanya posisi menyamping, jadi seakan-akan dia membayangkan seseorang ketika dia mengalami sakit tersebut, ketika penyakitnya kambuh, seakan-akan dia membayangkan seseorang dan seseorang tersebut dalam keadaan tertawa atau dalam keadaan berdiri tapi menyamping. Nah, itu kebanyakan yang berhubungan dengan ain yang kami temui di sini. Untuk penyakit non medis ini, Zat, untuk menangani pasien yang terkena yang seperti itu bagaimana itu? Kan bermacam-macam, bahkan kita tahu ya, dari mereka itu bahkan ada yang sampai yang di luar akal logika lah. Bagaimana itu, Zat? Kalau untuk penanganan daripada pasien sendiri, itu tergantung daripada jenis gangguan yang dialami oleh pasien. Tapi secara umum kami metode pengobatan atau metode ruqyah yang kami gunakan, yang pertama dengan membacakan ayat-ayat tertentu, ayat Al-Quran, bisa sholawat, bisa juga doa-doa tertentu, atau wirid hizib tertentu, dibacakan langsung kepada pasien, atau menggunakan media air. Bisa juga menggunakan media air. Di waktu tertentu bisa juga menggunakan media-media lainnya seperti daun bidara, garam, minyak wangi, dan sejenisnya. Dan juga ada dengan metode dimandikan. Ada juga kalanya metode dipukul di bagian tertentu di tubuhnya yang diduga ada gangguan non medis di sana. Bisa kami lakukan pukulan berulang kali sehingga memberikan efek, kebanyakan itu mual atau muntah, yang membuat energi negatif yang ada di tubuh ini terdorong keluar. Dan ada beberapa metode lainnya. Nah, kemudian bagi yang sudah terkena penyakit non medis ini, ya, tanda yang paling nampak pada seorang itu bagaimana ya? Gambarannya tuh bagaimana? Nampak, oh, Fulan bin Fulan ini terkena penyakit non medis. Nah, kalau untuk tanda untuk mengetahui seseorang itu terkena penyakit non medis, ini dibutuhkan pertama pengalaman yang cukup. Kenapa? Karena suatu bidang itu apabila berulang kita mendalami suatu bidang, ada kemahiran karena pengalaman. Mungkin kita biasa contoh ketika orang ahli bengkel, ketika sudah mahir, bahkan mendengar suara daripada motor, dia sudah bisa memastikan ini motornya terkena mesin atau terkena kelistrikan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah berpengalaman dalam dunia non medis, kadang memang ada firasat atau insting tertentu yang dapat memastikan tidak 100%, 80 sampai 90% itu bisa dipastikan, kita bisa menentukan bahwa si fulan ini terkena gangguan tertentu. Ini memang berhubungan selain dengan tanda-tanda seperti sakit kepala, asam lambung, dan lain sebagainya, atau mimpi-mimpi tertentu, bisa juga dengan memang penglihatan atau secara firasat. Ya, ini mungkin bisanya terjadi karena pengalaman. Tadi kan Antum sebutkan salah satu media untuk memberikan pengobatan kepada non medis ini salah satunya air. Kok bisa air itu salah satu media bisa mengobati orang yang terkena non medis ini? Bagaimana itu? Kalau mengenai penggunaan air di sini tentunya berhubungan dengan satu hadis Nabi,
yang mengatakan begini, sesungguhnya demam itu berasal dari sesungguhnya amarah ya, amarah. Jadi di riwayat ini juga ada mengatakan masalah demam berasal dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, sedangkan api itu dipadamkan dengan air. Nah, jadi di dalam hadis tersebut juga Nabi membahas perkara yang sifatnya ilmiah, ya bahwasanya setan tercipta daripada api dan api dapat dipadamkan dengan air. Nah, jadi ketika kita menggunakan media air, karena ini menyangkut gangguan non medis yang kita bisa pastikan itu dari gangguan jin atau setan, maka media satu media yang paling mudah atau paling efektif untuk menangani gangguan non medis tentunya air. Yang dengan air ini mungkin dibacakan suatu ayat-ayat atau doa-doa tertentu yang dimaksudkan atau untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh seseorang. Kemudian kalau antum tadi sebutkan juga bisa media air atau bacaan-bacaan yang di situ warid dari para alim ulama yang mujarab, dan ada juga antum sebutkan dengan garam ruqyah tadi ya, antum sebutkan dengan garam. Nah, bagaimanakah ilmiahnya garam ini bisa membantu kita untuk mengobati orang yang terkena non medis itu? Gambarnya juga. Kalau kita menarik ke ilmu sains atau ilmu fisika, api itu baru wujud atau baru bisa muncul apabila tersusun atas 3 hal. Yaitu pertama adanya panas, yang kedua adanya bahan bakar, yang ketiga adanya oksigen. Nah, jadi api tidak mungkin muncul kecuali harus ada 3 hal ini. Dan apabila salah satunya diputus, contoh oksigen ya. Misal kita hidupkan lilin, lalu lilin itu kita tutup dengan suatu benda seperti gelas. Ketika konsentrasi oksigen menurun, maka otomatis api tersebut mati. Nah, jadi salah satu media atau benda atau unsur yang dapat mematikan api atau memutus daripada oksigen ataupun mengurangi efek panas pada api tadi, air, dan termasuk garam juga. Nah, garam ini kan disebut dengan natrium klorida, yang dia ini memang dapat menekan daripada menurunkan panas ya. Jadi ada titik tertentu, misal oksigen di udara ini minimal 16% baru bisa api itu muncul. Apabila kandungan oksigen di udara itu di bawah 16%, maka api tidak mampu muncul. Nah, jadi fungsi daripada air itu dia mungkin tidak mempengaruhi oksigen, tetapi dia mempengaruhi daripada panas. Nah, jadi salah satunya diputus, bisa diputus panasnya, atau bisa diputus bahan bakarnya, atau juga bisa diputus daripada oksigennya. Nah, sedangkan air itu dapat mendinginkan yang panas tadi. Nah, kalau untuk garam, dia ini mampu juga mendinginkan yang panas, bisa juga kadang menggunakan beberapa hal lain, seperti contoh CO2 atau karbon dioksida, yang kebanyakan orang ketika membuat air ruqyah itu pasti ditiup ya. Ya, kenapa? Karena ketika kita bernafas itu jumlah karbon dioksida yang kita hirup di udara itu sangat rendah. Tapi ketika kita meniupkan nafas keluar itu jumlah karbon dioksida sangat meningkat yang ada di tubuh keluar, dan itu biasanya ditiupkan ke air. Jadi gabungan antara air dengan garam juga bisa, ditambah dengan tiupan, itu kandungan karbon dioksida, yang karbon dioksida ini dapat mengikat oksigen, sehingga tingkat konsentrasi oksigen menurun, menyebabkan api itu otomatis mati. Nah, jadi ketika orang berobat dengan media-media tersebut, sebenarnya ada hal yang berhubungan dengan ilmu sains atau ilmu fisika. Nah, jadi al-Islam itu ilmiah wa amaliyah. Nah, ini orang itu bisa kesurupan. Jadi apakah ada sesuatu dalam dirinya atau jin itu ada dalam dirinya, atau bagaimana itu? Gambarnya bagaimana? Ya, orang kerasukan ini biasanya rata-rata itu harus ada faktor lain. Ya, seseorang mengalami kerasukan ini bukan karena serta-merta jin masuk ke tubuh seseorang, tidak. Nah, karena jin masuk ke tubuh seseorang itu sangat mudah.
Bahkan dikatakan ketika seseorang menguap dan dia lupa menutup mulutnya ketika menguap, setan bisa masuk. Atau ketika seseorang makan tidak baca bismillah, setan juga bisa ikut bergabung di situ. Maka Nabi mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap setan karena mereka berjalan di tubuh manusia lewat aliran darah. Artinya apa? Setiap kita ini berpotensi adanya setan di tubuh. Tapi kebanyakan dari mereka ini tidak mampu menguasai kita. Tidak mampu secara alami pun tidak mampu menguasai kita. Hanya saja ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka tuh bisa menampakkan eksistensi dirinya atau yang disebut dengan kerasukan pada diri seseorang. Kebanyakan faktornya itu berhubungan dengan masalah hati. Bisa sebab faktor emosi, bisa sebab faktor sedih yang berlebihan, cemas berlebihan, dan juga terlalu mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi ada memang faktor daripada yang bersangkutan. Kemudian orang yang kerasukan secara biasa dengan kerasukan yang susah dikeluarkan makhluknya dari tubuh yang tadi ya jadi apa yang berjalan di sesuai dengan aliran darah itu, ada yang ringan, ada yang berat, itu kok bisa ada yang satu kali rupiah langsung keluar jinnya, langsung pergi. Tapi ada yang berkali-kali nggak pergi-pergi itu jinnya, itu bagaimana tuh? Itu sangat tergantung daripada faktor memang masalah hati. Hati ya. Jadi penguasaannya di hati. Penguasaannya di hati. Kembali lagi kepada pengelolaan hati. Apabila seseorang pasien yang kerasukan ini tergolong orang yang sabar, biasanya kami tidak butuh waktu yang lama untuk mengeluarkan. Biasanya perlu baca beberapa ayat atau dibacakan ayat kepada air lalu diminumkan, biasanya keluar. Ketika kami sudah melakukan metode-metode pengobatan dan ternyata tidak keluar juga, ini kebanyakan faktor daripada segi emosional orangnya atau segi masalah hati orang tersebut. Kebanyakan yang kami temui disebabkan adanya dendam, adanya rasa marah atau rasa sedih di kejadian-kejadian masa lalu orang tersebut yang dia belum ikhlas, atau juga bisa karena sebab trauma bisa, atau rasa sedih, rasa jengkel, rasa kesal yang masih disimpan di dalam hati. Apalagi kalau sampai orangnya ini menyimpan dendam, nah itu tidak bisa diruqyah sama sekali. Nggak bisa diruqyah ya? Bisa diruqyah tapi akan seperti itu, kembali mau diruqyah dengan siapapun, kebanyakan dia akan bereaksi ketika diruqyah, tetapi tidak bisa untuk dikeluarkan. Berarti harus kembali kepada diri orang tersebut untuk berusaha memperbaiki diri. Bagi yang terkena yang penyakit hati tadi, yang susah untuk mengeluarkan non medis tadi, itu bagaimana solusinya tuh Zanya? Ya, kalau solusi daripada masalah penyakit hati ini, itu kembali lagi kepada hijrah ya. Ya, bahwasanya yang bersangkutan itu harus betul-betul meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, seperti mungkin lalainya di dalam ibadah, atau tidak baiknya hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman kerja dan lain sebagainya. Jadi dia harus betul-betul menghijrahkan dirinya, baik secara lingkungan ataupun secara hati, betul-betul dia hadapkan kegiatannya tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang positif seperti belajar, seperti majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, yang dia terus harus aktif di hal tersebut, tidak hanya sekedar ikut ya. Kemudian antum tadi sebutkan juga bahwasanya yang mereka jin golongan khadam ini bisa bertempat di cincin, di besi, di bambu, itu bagaimana itu Ustaz? Jadi gini, mungkin untuk ukuran kita sebagai manusia, tentu untuk menempati suatu tempat butuh tempat yang cukup ya, karena kita ini makhluk yang sifatnya fisik, sifatnya materi, sedangkan jin ini makhluk yang sifatnya energi. Dan mereka ini bisa menempati barang benda-benda apapun, mungkin tidak sesuai dengan dilihat dari secara penampakan mungkin besar, tapi kadang bisa menempati lubang-lubang kecil, bisa menempati benda-benda tertentu. Karena jin ini tidak berupa fisik materi seperti kita. Mereka ini berupa energi yang bisa menempati benda-benda apapun. Bahkan beberapa benda yang mungkin dikeramatkan atau disenangi oleh manusia, seperti
benda-benda besi-besi tua, keris-keris tertentu, atau benda-benda tajam tertentu yang disenangi manusia, biasanya mereka senang tinggal di benda-benda tersebut. Dan itu tidak menentukan ukuran, misalnya mungkin barangnya cuma kecil, tetapi mereka bisa memang menempati benda-benda tersebut. Kemudian ya Ustaz, jadi kan antum sebutkan juga bahwasanya mereka yang keturunan dari leluhur-leluhur itu mengikut kepada anak cucu mereka sampai-sampai menjaga jadi khodam dari mereka, itu sebenarnya harus dilepas atau bagaimana saja? Maksudnya apakah ada dampak untuk kehidupannya kan? Itu bagaimana saja? Mengenai jin-jin nasab atau yang dari yang mengaku yang ikut dari leluhur, kami sangat sarankan untuk dilepas. Kenapa? Karena kami perhatikan dari orang-orang yang memang memelihara atau menyengaja menggunakan khadam-khadam daripada leluhur, rata-rata mereka ini sangat mudah berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Terkadang mereka ini mampir di suatu tempat yang ada gangguan atau adanya seseorang yang mengalami kerasukan. Biasanya mereka juga akan mengalami efek. Efek biasanya bisa juga terbawa kerasukan, bisa tiba-tiba pingsan, bisa tiba-tiba badan itu sakit-sakitan. Nah, jadi kami sangat sarankan untuk memutus hubungan tersebut supaya gangguan-gangguan daripada hal tersebut tidak berefek ke tubuh mereka Atau anak keturunan mereka, dan atau juga sebagainya. biasanya berlanjut kalau mereka ya? kalau mereka menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk tersebut, biasanya turun-temurun akan ngikut terus. Nah, kemudian bagaimana cara mentalak mereka atau melepaskan itu yang sudah menjadi darah daging, kemudian nenek moyang itu sudah punya perjanjian gitu, bagaimana itu? Ini sebenarnya caranya sangat mudah. Sangat mudah. Hanya saja seseorang yang ketika merasa ada diikuti oleh jin leluhur atau makhluk-makhluk tertentu daripada garis keturunannya, maka kami sangat sarankan untuk pertama niat, itikad dari hati